Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dan juga pastinya semangat selalu ya. Dan semoga sukses dan lancar terus dalam kegiatan magangnya. Baik teman-teman, selamat datang kembali di kelas Investment Analysis and Business Capital. Dan hari ini kita sudah sampai ke sesi kelima ya dari kelas ini. Di mana nantinya pada hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep dari imbal hasil atau return dan juga risiko dari suatu instrumen investasi. Serta bagaimana data historis dapat membantu kita dalam menentukan kedua komponen tersebut. Nah, untuk itu kita akan membahas chapter kelima dari buku Body and Cane, yaitu buku yang menjadi pedoman kita pada mata kuliah ini ya, Body and Cane Investments. Nah, pertama kita akan memahami terlebih dahulu mengenai expected returns atau imbal hasil yang diekspektasikan. Nah, ini merupakan basis atau merupakan suatu hal yang diperhitungkan dari probabilitas dari berbagai macam outcome atau keluaran yang memungkinkan atau possible. Nah, expected berarti artinya merupakan rata-rata dari suatu proses yang berulang berkali-kali. Nah, oleh karena itu, expected return bukan berarti harus menjadi return yang pasti akan terjadi di masa ke depan, karena ini merupakan expected saja ya, itu yang diekspektasikan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Itu adalah dengan menggunakan rumus berikut, di mana kita perlu memahami betul bahwa PI itu adalah probabilitas dari keadaan I terjadi, dan RI adalah imbal hasil ketika keadaan I terjadi. Nah, caranya adalah expected return merupakan penjumlahan dari hasil perkalian antara probabilitas dari suatu kejadian terjadi dikalikan dengan imbal hasil pada saat suatu kejadian terjadi. Mungkin agak ribet ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, seperti ini. Misalnya, kita memiliki 3 kejadian yang mungkin terjadi, yaitu pada kondisi boom, yaitu kondisi ketika bagus ya, kondisi ekonominya ketika bagus, lalu kondisi normal dan saat resesi. Probabilitas terjadinya itu 0,3 untuk yang boom, 0,5 normal, dari resesinya nih masih tanda tanya. Ini perlu kita hitung. Sedangkan sahamnya ada 2, yaitu saham C dan saham T. Kalau misalnya terjadi kondisi boom, saham C akan memiliki imbal hasil 15%, sedangkan saham T 25%. Saat kondisi normal terjadi, saham C akan mendapatkan imbal hasil 10%, di mana saham T mendapatkan imbal hasil 20%. Dan saat kondisi resesi terjadi, saham C imbal hasilnya 2%, sedangkan saham T 1%. Jadi, berapakah expected returns dari kedua saham ini? Nah, pertama yang harus kita hitung adalah probabilitas dari saat kondisi resesi. Dimana kalau suatu akumulasi dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, probabilitasnya itu adalah 1 akumulasinya. Nah, di sini kan kondisi boom 30% atau 0,3. Sedangkan normal 50% atau 0,5. Jadi, kondisi resesi probabilitasnya adalah 1 dikurangi 0,3 kurangi 0,5, yaitu 0,2 atau 12%. Nah, berikutnya, berarti kita bisa menghitung return dari C dan T dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu penjumlahan dari perkalian antara probabilitas kondisi tertentu, yaitu ini kondisi boom 0,3, dikalikan dengan returnnya saat kondisi itu. Nah, C 15%. Nah, ini karena jadi kita hitungnya satu persatu untuk saham C dan saham T terpisah. Nah, saham C 0,3 kali 15%, tambah saat normalnya 0,5 kali 10%, tambah saat resesinya tadi sudah kita hitung 1 dikali 0,3 kurang 0,5, yaitu 0,2 dikali 2%. Nah, hasil penjumlahan ini merupakan expected return dari saham C. Nah, dengan cara yang sama, kita akan menghitung expected return dari saham T. Berarti caranya 0,3 kali 25% tambah 0,5 kali 20% tambah 0,2 kali 1%. Dimana diperoleh hasilnya adalah 17,7%.
seperti itu ya caranya teman-teman untuk menghitung expected return. Langsung saja menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas kejadian tertentu dengan return dari kejadian tersebut. Ini untuk masing-masing saham. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung ukuran dari risiko. Itu biasanya risiko, apabila kita berbicara risiko dari suatu instrumen investasi finansial, maka yang akan digunakan adalah standar deviasi. Karena ini mengukur volatilitas dari imbal hasil suatu instrumen investasi. Nah, variance dan standard deviation ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena untuk menghitung standar deviasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu variansnya berapa. Oke. Nih, variance itu adalah sigma kuadrat ya teman-teman. Merupakan hasil penjumlahan dari probabilitas suatu kejadian dikalikan dengan return kejadian tertentu, kurangi dengan expected return. Nah, hasil pengurangan dari return dengan expected return ini dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan probabilitas, dan ini hasilnya dijumlahkan. Dari mana expected return? Ini kita peroleh dari hasil perhitungan yang tadi, yang expected return sebelumnya. Jadi, tahapan itu kita perlu menghitung terlebih dahulu expected return-nya, lalu bisa memperoleh variance-nya, baru bisa dihitung standard deviation-nya, yaitu merupakan hasil akar dari variance. Jadi seperti kalau bahasa mudahnya adalah simpangannya ya, simpangan dari nilai sebenarnya dengan nilai yang diekspektasikan. Ya, ini ya, karena kan nilai sebenarnya dengan nilai yang diekspektasikan. Nah, simpangannya itu seberapa jauh sih? Semakin besar nilai variance dan juga standar deviasi, berarti risiko dari suatu instrumen investasi pun semakin besar. Dan biasanya konsepnya adalah high risk, high return, di mana kalau semakin tinggi risikonya, seharusnya dikompensasi oleh return yang semakin tinggi pula. Seperti itu. Langsung kita coba ke contoh yang tadi, yaitu untuk saham C dan T dengan state-nya sama, ada 3 kondisi, boom, normal, dan resesi, probabilitasnya juga sama, 0,3, 0,5, dan 0,2. Lalu berapakah variance dan standar deviasi dari masing-masing saham? Nah, untuk saham C, berarti kita menghitung pertama pengalian probabilitas dari boom 0,3 dikalikan dengan return saham C di kondisi boom 15%, kurangi dengan expected return saham C. Tadi kan sudah ya, kita hitung saham C expected return-nya 9,9%. Nah, ini return dikurangi expected return, dikuadratkan baru dikalikan dengan probability di kondisi boom. Untuk kondisi normal bagaimana? Sama, kita kalikan probability kondisi normal dengan selisih antara return kondisi normal dan expected return-nya dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan kondisi resesi, yaitu probability kondisi resesi, kalikan dengan return pada saat resesi, dikurangi dengan expected return dikuadratkan. Dan hasilnya adalah 20,29. Standar deviasinya adalah hasil akar dari variance, yaitu 4,5%. Untuk saham T bagaimana? Kita menggunakan cara yang sama, kita terapkan cara yang sama, yaitu seperti ini ya. Probability kali return kurangi expected return dikuadratkan, dan ini dilakukan berulang untuk 3 kondisi ekonomi yang berbeda. Dan hasilnya adalah 74,41, atau kalau kita akarkan menjadi 8,63%. Nah, konsep high risk high return di sini berlaku ya teman-teman. Karena tadi kan risikonya stok C itu lebih rendah dibandingkan stok T. Dan return-nya pun demikian, di mana stok C ini return-nya 9,9%, sedangkan kalau stok T atau saham T, return-nya adalah 17,7%. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih, kira-kira akan memilih yang mana nih? Yang stok C atau stok T? Silakan nanti komen di dalam forum ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita coba contoh berikutnya ya teman-teman ya. Ini probability-nya ada 25%, 50, 15, dan 10. Nah, pertama-tama kita harus hitung dulu, apakah sudah 100% penjumlahannya? Coba, 25% tambah 50,
75 tambah 15, 90 tambah 10. Sudah ya, sudah 100%. Berarti ini sudah semua kondisi yang memungkinkan atau skenario yang mungkin terjadi. Sedangkan saham ABC Incorporation return-nya ada 15% saat boom, normal 8%, slowdown 4%, dan resesi minus 3%. Berapakah expected return-nya? Berarti pakai cara yang tadi ya, yaitu penjumlahan dari pengalian probabilitas dengan return. Kita jumlahkan, yaitu apabila dikalikan. Nah, probability 0,25 kali 15 tambah 0,5 kali 8 tambah 0,15 kali 4 tambah 0,1 kali minus 3. Expected return-nya adalah 8,05% untuk saham ABC. Lalu variansnya seperti apa? Variansnya berarti probabilitas dikalikan dengan return saat boom dikurangi dengan expected return-nya, itu 8,05% dikuadratkan. Dan ini diulang untuk semua kondisinya, normal, slowdown, dan recession. Atau seperti ini caranya. Ya, 0,25 kali 15 kurang 8,05 kuadrat, tambah 0,5 kali 8 dikurangi 8,05 kuadrat, terus sampai dengan recession-nya. Seperti ini. Dan variansnya adalah 26,7475. Atau standar deviasinya langsung kita akarkan variansnya, yaitu didapat oleh hasil 5,17%. Jadi return dari ABC Incorporation adalah 8,05%, sedangkan risiko yang kita tanggung apabila ingin berinvestasi di ABC Incorporation adalah 5,17%. Dia akan menyimpang dari return yang diekspektasikan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara menghitung risk dan return untuk aset individual. Itu di sini saham. Nah, kalau portofolio gimana? Portofolio ini biasanya sering sekali kita temui istilahnya di dalam investasi, yaitu merupakan suatu istilah yang menggambarkan kumpulan dari aset-aset yang kita miliki. Nah, apakah asetnya itu harus sama? Yaitu apabila kita berinvestasi di saham, apakah portofolio harus saham semua? Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman. Itu bergantung dari preferensi risiko masing-masing. Kalau misalnya kita mau berinvestasi di saham, lalu saham ini kan diconsider bahwa risikonya ini tinggi ya. Jadi untuk melindungi risiko yang tinggi, kita ingin berinvestasi pula di risiko yang rendah. Misalnya risiko yang rendahnya adalah deposito. Nah, itu sudah disebut sebagai portofolio. Karena sudah ada kumpulan dari aset yang teman-teman miliki. Lalu apabila semuanya di saham, apakah disebut portofolio? Iya, karena saham itu kan bisa berbagai macam. Bisa di saham A, saham B, saham C, atau kalau misalnya di saham A semua, berarti itu dianggap sebagai satu aset saja kita berinvestasinya, belum melakukan portofolio. Nah, lalu aset, risiko dan juga imbal hasil dari suatu aset itu sangat penting dalam mempengaruhi risiko dan juga imbal hasil dari suatu portofolio. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat perhitungannya, ini sangat menentukan risiko dan imbal hasilnya aset individu terhadap risiko dan imbal hasil dari portofolio secara keseluruhan. Ini ya contohnya bobot dari portofolio. Misalnya, Anda memiliki $15.000 untuk berinvestasi dan memutuskan untuk membeli seluruhnya untuk saham. Nah, ini komposisinya. DCLK, KO, INTC, dan K. Berapakah bobot masing-masing saham? Coba kita hitung terlebih dahulu. Apakah sudah jumlahnya $15.000, 2.000, 3.000, 5.000 ya, tambah 4.000, 9.000, tambah 6.000, 15.000. Sudah, berarti ini sudah semua uang kita diinvestasikan kepada saham. Berarti bobotnya bagaimana cara perhitungannya? Caranya adalah alokasi pada saham tertentu dibagi dengan jumlah dana keseluruhan. Misalnya ini DCLK, alokasinya $2.000, dibagi dengan $15.000. Berarti bobot investasi pada DCLK adalah 2/15. KO 3/15, INTC 4/15, dan K 6/15. Ya, seperti itu. Itu kalau mau dalam desimal boleh dibagi.
Itu adalah bobot portofolio ya. Jadi alokasi dana kita terhadap suatu instrumen investasi dibagi dengan total dana yang kita investasikan. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung expected return dari portofolio? Caranya adalah seperti ini teman-teman, yaitu kita menjumlahkan hasil perkalian. Kalau tadi kan expected return adalah perkalian antara probabilitas dengan return ya di suatu kondisi. Nah, kalau di sini portofolio berarti kita pengalinya bukan probabilitas, tapi bobot terhadap suatu aset, bobot investasi terhadap suatu aset dikalikan dengan expected return. Nah, ini kalau misalnya hanya satu kondisi saja, langsung kita dapat, yaitu pengalian bobot dengan expected return. Tapi kalau misalnya ada berbagai macam kondisi, misalnya tadi ada boom, normal, dan recession, berarti ini harus dikalikan dulu dengan probabilitas terjadinya kondisi itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke contohnya aja ya. Misalnya ini, berdasarkan bobot portofolio yang sudah dihitung sebelumnya, yang tadi ya, yang DCLK 2/15, lalu KO 3/15, lalu di INTC 4/15 dan KI 6/15. Berapakah expected return dari portofolio? Nah, ini kan tidak ada keterangan terhadap berbagai skenario kemungkinan terjadi. Maka dari itu kita langsung mengalihkan antara bobot investasi dengan return dari masing-masing saham. Ini langsung dijumlahkan. Itu seperti ini. Yaitu tadi DCLK 0,133 kalikan dengan 19,69% tambah KO 0,2 kali 5,25% tambah 0,267 kali 16,65% tambah 0,4 kali 18,24%. Jadi langsung mengalihkan saja bobot dengan expected return masing-masing aset. Atau dengan kata lain, expected return dari portofolio ini adalah 15,41%. Mudah saja. Kalau portofolio variance seperti apa? Portofolio variance berarti kita harus menghitung terlebih dahulu portofolio return-nya dari masing-masing kondisi. Ya kan tadi kalau misalnya ada berbagai kondisi, kita hitung dulu masing-masing kondisi return-nya berapa. Itu dengan bobot kali return tambah bobot kali return. Lalu nanti dengan cara yang sama dengan portofolio variance sebelumnya, yaitu probability kali return di suatu kondisi kurangi expected return dikuadratkan, itu kita bisa hitung. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini. Nah, ini sudah ada kondisinya ya. Kondisinya ada dua skenarionya, yaitu kondisi ekonomi saat boom, yaitu saat sangat bagus, dan saat bust. Yaitu bust ini mirip dengan resesi ya. Probability-nya masing-masing 40% atau 0,4 untuk boom dan 0,6 untuk bust. Return-nya saham A segini, 30% minus 10%. Saham B dia malah lebih kecil ketika kondisi ekonomi baik, yaitu minus 5%, dan saat bust malah 25%. Berapakah expected return dan standar deviasi dari masing-masing aset? Nah, ini kita harus hitung dulu masing-masing aset A dan B. Ini berapa? Bobotnya ada nggak ya untuk A dan B? Ada, ini ya 50%. 50% uang kita diinvestasikan di aset A, maka pasti 50%-nya lagi di aset B. Ya. Berapa expected return dan standard deviation masing-masing aset? Dan yang kedua, berapa expected return dan standard deviation dari portofolio? Nah, untuk masing-masing aset, berarti caranya kita gunakan di yang rumus pertama, yaitu langsung mengalihkan antara probability dengan return. Dan kita tambahkan. Ya. Probability-nya kan tadi boom 40% atau 0,4 dan bust itu 0,6. Return-nya saat boom 30% dan saat bust minus 10%. Jadi hasilnya expected return A 6%. Expected return B, hitung dulu variance A-nya, yaitu 0,4 probability-nya, kalikan dengan return saat boom 30%, kurangi dengan expected return, yang ini 6%, kuadrat,
ditambah 0,6 kali return saat bust minus 10 kurangi dengan expected return 6 sama dengan 384. Standar deviasinya berarti akarnya itu 19,6%. Untuk aset B caranya sama, tapi yang berbeda adalah return dari masing-masing kondisi ya. Nih, kondisi boom dia minus 5%, sedangkan kondisi bust 25%. Jadinya expected return-nya adalah 13%. Untuk varians B adalah 216 dan hasil akar dari variansnya atau standar deviasinya adalah 14,7%. Nah, ini konsep high risk high return kurang cocok ya untuk kedua saham ini. Karena di sini bisa kita lihat return-nya untuk saham A dia lebih kecil, namun risikonya lebih besar. Dan aset B kebalikannya, yaitu dia return-nya lebih besar, 13%, sedangkan risikonya kecil, 14,7%. Kalau misalnya seperti ini kita temukan, berarti sangat mudah penentuannya. Ingin investasi di mana? Kita langsung pilih yang return besar dan risiko kecil, yaitu di saham B. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang perhitungan aset, masing-masing aset. Kalau untuk portofolio bagaimana? Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Tadi kan kita sudah memperoleh ini ya, masing-masing aset ya. 19,6% standar deviasi dan returnnya 6%. Lalu aset B 13%, standar returnnya dan standar deviasinya 14,7%. Berarti portofolionya kita hitung dulu berapa sih sebenarnya return portofolio saat kondisi boom. Caranya adalah mengalihkan bobot investasi dengan return portofolio ya saat kondisi boom dan tambahkan dengan bobot investasi kalikan dengan return portofolio saat kondisi boom. Nah, kenapa demikian? Karena penjelasannya begini teman-teman. Karena di dalam portofolio kita kan ada dua saham, itu saham A dan saham B, di mana masing-masing bobotnya adalah 50% dan 50%. Nah, saat kondisi boom, saham A returnnya 30% dan bobot dia 0,5%. Sedangkan saham B returnnya minus 5% dan bobot dari saham B adalah 50%. Jadi secara keseluruhan saat boom, return dari portofolio kita adalah 12,5%. Oke, kemudian kalau saat bust gimana? Caranya sama, yang berbeda adalah return-nya ya. Saham A saat kondisi bust dan saham B saat kondisi bust. Dan hasilnya adalah 7,5%. Nah, berarti bagaimana expected return-nya? Expected return-nya itu caranya teman-teman bisa menghitung pertama berapa sih kemungkinan kejadian boom ya, probability kejadian boom dikalikan dengan portfolio return saat boom itu 0,4 kali 12,5 tambah probability bust 0,6 kali dengan portfolio return saat bust 7,5, hasilnya 9,5%. Atau teman-teman bisa mengalihkan antara bobot saham A 50% dengan expected return saham A yang sebelumnya kita sudah hitung yaitu 6%, ditambahkan dengan bobot saham B 50%, kalikan dengan expected return saham B yaitu 13%. Hasilnya seharusnya sama, yaitu 9,5%. Oke teman-teman ya, kita hitung dulu return portofolio saat suatu kondisi, yaitu dengan menambahkan perkalian antara bobot dari suatu aset kalikan dengan return dari aset tersebut, ditambahkan seluruh aset dengan dikalikan bobotnya. Lalu kalau saat bust juga demikian, jadi masing-masing kondisi kita hitung dulu, lalu expected return-nya baru pengalian antara probability dengan expected return. Nah, kalau standar deviation-nya gimana? Berarti kita pakai cara yang sama, yaitu probability kali return saat boom, yang ini ya, 12,5%, kurangi dengan expected return keseluruhan, yaitu 9,5% kuadrat. Tambah probability 0,6 kali return saat kondisi bust 7,5 kurangi 9,5 kuadrat, itu 6. Dan standar deviasinya adalah 2,45%. Seperti itu teman-teman caranya.
Jadi kita hitung dulu return satu kondisi-kondisi yang ada, lalu kita hitung expected return-nya, baru bisa dihitung berapa sih sebenarnya variance-nya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Gimana sih expected return dan standar deviasi dari suatu portofolio dengan investasi $6.000 di aset X dan $4.000 di aset Z. Ini berarti bobotnya 0,6 aset X dan 0,4 aset Z ya. Kita pakai cara yang sama, yaitu kita hitung dulu portofolio return saat boom, yaitu bobot X kali return saham X, tambah saat normal, ditambahkan dengan 0,4 kali 10% untuk yang Z. Lalu saat normal kita hitung 0,6, ya karena bobotnya dari X kan 0,6 kali return X 10% tambah bobot dari Z itu 0,4 kali 9%, dan hitung juga yang recession, jadi dapat semuanya kondisi boom, normal, dan recession portfolio return-nya. Baru kita bisa menghitung expected return-nya, yaitu probability kalikan dengan return masing-masing kondisi. Hasilnya 10,06%. Standar deviasinya bagaimana? Berarti variance-nya probability kalikan return satu kondisi kurangi expected return dikuadratkan, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 3,6924 atau standar deviasinya adalah 1,92%. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas tentang return dan standard deviation portfolio ya. Sekarang kita akan memahami lebih jauh mengenai konsep total risiko. Nah, risiko total dari suatu investasi adalah merupakan penjumlahan dari risiko sistematik dan unsistematik. Jadi kalau misalnya unsistematik itu biasanya disebut juga dengan risiko spesifik. Jadi yang hanya melekat pada suatu aset atau instrumen investasi. Nah, biasanya unsystematic risk ini bisa dikurangi dengan melakukan diversifikasi portofolio. Yang tadi ya, portofolionya itu ada berbagai macam aset. Dan kalau bisa, dia memiliki standar deviasi atau risiko yang berbeda-beda pula. Nah, biasanya kalau misalnya portofolionya ini sudah terdiversifikasi dengan baik, risiko unsystematiknya akan menjadi sangat kecil, tapi tidak pernah nol ya. Nah, total risk dari diversifikasi portofolio biasanya secara esensial ekivalen dengan systematic risk ya. Kalau misalnya benar-benar bisa terdiversifikasi dengan sangat sempurna, berarti unsystematic risk-nya ini bisa sampai dengan 0. Tapi biasanya ini agak sedikit jarang terjadi karena pasti masih ada unsystematic risk. Nah, diversifiable risk itu ya bisa dihilangkan atau dikurangi dengan melakukan diversifikasi. Nah, kalau systematic risk itu adalah merupakan reward untuk menanggung risiko. Itu yang menanggung risiko. Jadi ini adalah bisa disebut juga dengan risiko dari suatu pasar. Jadi dia akan menimpa semua aset yang pada pasar yang sama. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan menggunakan koefisien beta. Beta ini bisa bernilai 1, bisa kurang dari 1, atau bisa lebih dari 1. Nah, kalau beta sama dengan 1, berarti menyiratkan bahwa aset memiliki risiko sistematik yang sama dengan pasar. Tapi kalau misalnya kurang dari 1, berarti risiko sistematik dari suatu aset kurang dari risiko sistematik pasar. Dan begitu pula sebaliknya dengan kalau misalnya lebih dari 1, berarti artinya risiko sistematiknya suatu aset lebih besar dibandingkan dengan seluruh pasar. Nah, misalnya kalau market returns meningkat 10%, maka saham itu akan meningkat return-nya lebih dari 10%. Ini untuk yang beta lebih dari 1. Jadi dia lebih sensitif terhadap perubahan return dari pasar. Nah, bagaimana cara kita menghitung beta? Contohnya ya, ada bobot yang sama tadi DCLK, KO, INTC, dan K yang sama bobotnya, dan ini beta dari masing-masing saham. Portofolio betanya berarti kita langsung menjumlahkan saja hasil perkalian dari bobot dengan
beta masing-masing saham. Jadi hasilnya adalah portofolio kita memiliki beta 1,947. Dia lebih dari 1 ya. Berarti dia sangat sensitif terhadap perubahan return dari pasar. Oke, market equilibrium. Nah, market equilibrium itu keseimbangan pasar terjadi ketika ada namanya rasio reward to risk dari suatu saham itu sama dengan rasio reward to risk dari suatu pasar. Reward to risk ratio ini biasanya dihitungnya seperti ini teman-teman, yaitu expected return dari suatu saham dikurangi dengan risk free rate dibagi dengan beta dari saham tersebut. Ini sama dengan, kalau misalnya terjadi ini berarti disebut dengan keseimbangan pasar ya. Tapi kalau kita mau menghitung reward to risk ratio atau Sharpe ratio-nya, berarti langsung saja menghitung ini saja. Expected return saham dikurangi dengan risk free dibagi dengan beta dari suatu saham. Nah, ini adalah gambarannya ketika saham memiliki sampai dengan titik keseimbangan ya, itu reward to risk-nya sama dengan reward to risk-nya pasar. Nah, tadi reward to risk ratio-nya untuk saham A, berarti kita menghitung yang di sini adalah risk free-nya ya teman-teman ya, di 8%. Expected return-nya adalah 20%. Dan beta A adalah 1,6. Berarti tadi expected return saham A 20%, kurangi dengan 8%, dibagi dengan 1,6. Ini slope-nya ya, atau bisa juga disebut dengan slope-nya, kemiringannya ya, gradiennya, yaitu hasilnya adalah 7,5. Nah, kalau misalnya reward to risk ratio-nya 8, yaitu ada di atas titik keseimbangan pasar, berarti itu merupakan sinyal untuk kita membeli saham tersebut. Karena artinya dia bisa memberikan reward yang lebih besar apabila dibandingkan dengan risiko yang ditanggung yang sama. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya reward to risk ratio-nya dari suatu aset lebih kecil dibandingkan titik keseimbangan pasar, berarti itu adalah tanda untuk kita menjual. Kenapa? Karena kalau kita mengholdnya juga lebih besar risiko yang kita tanggung dibandingkan dengan reward yang harus kita yang akan kita peroleh dengan menanggung risiko tersebut, ya. Nah, untuk menilai return dari suatu saham, biasanya kita menggunakan yang namanya Capital Asset Pricing Model, teman-teman, atau CAPM. Caranya ini mudah saja, yaitu expected return dari suatu saham merupakan risk-free, tambahkan dengan beta dari saham tersebut, kalikan pengurangan dari expected return market dengan risk-free rate. Nah, risk-free rate ini biasanya adalah suku bunga bukan suku bunga, maksud saya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kalau di Indonesia berarti surat utang negara atau ORI. Nah, kalau misalnya di Amerika kita mengenai dengan T-bills. Gitu ya. Ini adalah grafik CAPM-nya, yaitu ini grafik dari aset, expected return-nya. Ini expected return market. Nah, expected return market kurangi risk free. Berapa aset betanya? Sekarang coba kita hitung ya. Misalnya beta dari masing-masing aset sudah diberikan di sebelumnya. Oh, yang tadi soal yang yang ada K-nya ya. Nah, apabila risk free rate-nya 4,15% dan market risk premium-nya 8,5%, berapakah expected return-nya? Jadi kita pakai rumus CAPM saja, yaitu langsung kita tuliskan dulu DCLK, KOI, TCK, ini betanya berapa sih? Lalu risk free rate-nya sama 4,15%. Market risk premium, nah kalau misalnya dalam soal disebutkan market risk premium, berarti itu sudah merupakan pengurangan dari expected risk market dengan risk free rate. Jadi nggak usah dikurangin dengan risk free lagi. Ini langsung kita masukkan saja sebagai pengali dari beta. Nah, hasilnya masing-masing saham return-nya adalah sekian. Bervariasi dari 5,81% sampai dengan 26,97%. Itu adalah konsep CAPM untuk menilai expected return dari suatu saham. Baik, untuk hari ini sudah selesai.
materi yang telah saya berikan. Nah, berikutnya saya ingin minta teman-teman untuk mencoba comprehensive problem yang ada pada slide, yaitu ada 2 soal ya sebenarnya ya, yaitu ini soal pertama. Ini ada info risk free rate, lalu dari required return-nya 12%, required return asetnya berapa sih apabila betanya 1,5. Dan bagaimana kalau misalnya ada portofolio, yaitu 40% dari aset yang ini, dan sisanya adalah sama returnnya dengan saham. Dengan pasar, yaitu 12%. Jadi berapakah required return dari portofolionya? Itu untuk soal yang pertama. Sedangkan soal yang kedua, ada saham juga, betanya 1,25, expected return-nya 14%, risk free asset itu return-nya 0,1%. Yang perlu teman-teman lakukan adalah menghitung expected return dari portofolio, di mana diinvestasikan equal, berarti sama bobotnya antara risk free dengan saham. Ya, 50%. Nah, kalau misalnya portofolionya memiliki beta 0,93, bagaimanakah bobot dari portofolio? Nah, kalau misalnya portofolio dari 2 aset memiliki expected return 9%, berapakah betanya? Nah, silakan teman-teman kerjakan. Dan nantinya bisa langsung diunggah di dalam portal. Materi sudah saya unggah di portal, begitu pula dengan forumnya. Silakan teman-teman untuk komen secara aktif di dalam forum yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya ada saham C dengan T, kira-kira akan memilih saham yang mana dan kenapa. Lalu jangan lupa juga untuk mengerjakan tasnya dan nanti dikumpulkan melalui forum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga penjelasan dari saya ini membantu teman-teman untuk dalam berinvestasi tentunya, dan juga dalam melanjutkan perkuliahannya kemudian. Baik, terima kasih banyak. Semoga sehat dan juga sukses selalu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.